Anniversary ya. Halo, berjumpa lagi dengan saya Kevin Galan Febrian dan Saya Bernadette Charlie Davin Albert di Ngobam ngobrol bareng Mas Bernard. Wah, nyambung Mas, nyambung ikut ya, Pak. Rawa bola. Ya, di sini saya akan membahas tentang teknologi. Ya, teknologi saat ini sangat berkembang pesat sekali untuk anak-anak usia kecil sampai kakek nenek pun juga ya Mas ya. Dia lebih update itu katanya Mas Bernard itu. Terus saya mau tanya Mas, pentingnya perkembangan teknologi untuk anak itu apa ya Mas? Oke ya. Untuk perkembangan teknologi untuk anak itu sangat penting banget, bukan cuma penting aja tapi penting banget. Tapi untuk hal yang positif aja ya. Kalau yang segi negatif itu janganlah, karena itu sangat-sangat nggak baik. Contoh dari yang negatif tuh kayak apa ya, nyebar video berita hoax, terus ada juga yang tentang 18 plus plus itu. Wah, itu jangan nyampe anak kecil itu tahu, karena itu belum saatnya gitu Kak. Ya itu tadi katanya Mas Bernard jangan sampai anak kecil itu tahu. Nah, sekarang itu ya Mas, orang tua kita mainan HP aja nggak tahu kita baru ngapain. Kalau baru buka porno gimana Mas? Apa kita harus bilang sama orang tua dulu ya? Gak mungkin tau. Jangan. Kalau menurut saya sih kita cegah dan juga kayak tulisin itu ya. No buat anak kecil ya. Kecil-kecil itu jangan dulu lah. Untuk kalau udah emang udah waktunya pas baru. Dan untuk kalian anak-anak kecil jangan, itu nggak baik. Kesehatan otak juga nanti, otak kalian mobile nah. Apa tuh? Ya itu. Terus untuk orang tua juga jangan setelah ada gadget yang perkembangan teknologi tinggi ini kalian malah fokus dengan gadget kalian. Kayak di ilustrasi itu foto, muka kita tuh fokusnya ke sama HP. Terus tangan kita kayak diakarin sama HP. Ya itu jangan sampai terjadi gitu. Gitu Kak. Oke, terima kasih. Dan teknologi itu sangat penting juga untuk pendidikan. Contohnya buat ngerjain tugas. Nah, ini cerita Mas, saya dulu kalau SD mau ngeprint saya kan nggak punya komputer ya maklum orang kere. Harus ke warnet. Ya ke warnet tuh dimarahin, kamu nggak usah main game online gini-gini. Wah, padahal ngerjain tugas. Saya tuh nggak suka game teman-teman kalau mau tahu. Nah, itu solusinya gimana Mas? Kalau untuk pendidikan yang baik digunakan teknologinya itu harus baik untuk pendidikan gitu loh. Oke, untuk teknologi yang berguna di pendidikan itu kita harus bisa nyikapin ya, kayak laptop itu digunain untuk ngerjain tugas. Kalau kita mau ngeprint kita harus beli print-printan juga. Dan untuk kita yang mau ngerjain tugas di warnet ataupun di tempat umum, itu gunain alat itu dengan bijak. Jangan sampai karena kemajuan itu kalian makin diperbodoh sama alat sih. Itu aja. Nah, contoh itu males, apalagi kalau udah megang game itu anak-anak yang udah ngegame itu aduh bisa berjam-jam. Tapi ada segi positifnya juga di game, tapi sebagian ya yang bisa memanfaatkan. Tapi kalau yang kebanyakan itu orang main game bukannya makin pinter, makin oke, goblok nah kata orang itu. Bener bener bener. Tuh. Kira-kira apa lagi nih yang mau dijawab lagi nih? Tadi kan sudah kemajuan di pendidikan. Ada yang kurang nggak nih? Kayak apa nih? Coba dijelaskan. Sepertinya apalagi ya yang harus saya pertanyakan. Nah, untuk perkembangan anak sendiri ya, kalau teknologi itu bagi saya juga sangat penting sih. Karena kita tuh negara berkembang menuju ke negara maju dan kita harus mengikuti arus tren saat ini tapi dengan baik. Jangan memaksakan diri nek orang duwe ya wis. Ojo dipaksake. Nah, itu aku juga prihatis. Wah, gue tak cut. Kok tak cut iki tapi rasa wae natural, luweh. Aku juga prihatin saat ini, Mas. Anak-anak tuh ya kalau lihat orang tua di depan rumah tuh pada diem gitu.
Kalau lagi jalan kaki megang HP nggak disapa. Nah itu solusinya gimana Mas? Sekarang sangat prihatin sekali saya. Untuk hal itu sih saya sendiri juga bakal ngalamin di kehidupan, bahkan di tempat umum pun orang-orang lain tuh pada masa bodoh gitu Mas ya, cuek cuek. Nah, itu pertama dari diri pribadi ya, diri sendiri. Kalau orang itu kemakan sama kemajuan itu boleh, tapi jangan nyampe kemajuan itu membodohin kalian tadi. Kalian bisa gunain gadget tuh pas di waktu yang enggak apa ya, mengganggu jam apa ya, family ya. Nah, family time benar itu. Nah, waktunya kita bisa ngumpul sebisa mungkin HP itu ditaruh gitu teman-teman ya. Kalau kalian mau apa megang HP kasih tahu, "Mak, Bu, Pak, ya, aku mau ngambil HP dulu." "Buat apa?" "Mau ngabarin teman kalau lagi apa ada waktu apa lagi ngumpul biar nanti teman-teman pada ngumpul." Gitulah, pada nggak nyariin gitu maksudnya. Terus untuk nanti waktu di jalan kalian boleh main HP, tapi tahu tempat. Misal kalian lagi jalan tuh di tempat umum, ada nenek-nenek. Kalau kalian main HP, kalian bisa nabrak nenek-nenek itu. Itu masih nabrak aja ya, benar itu Kak. Tapi kalau nyampe kalian main HP, kalian yang cemplung dalam got, kan nggak tahu kan di depan itu. Nah, itu jangan nyampe. Kalian bisa kalian jalan kaki tuh apa ngeliat kanan kiri atau enggak ngobrol sama teman kalau kalian lagi sama teman, terus ada orang tua kalian sapa. Kalau kalian nyampe megang HP terus, wah, itu sangat bahaya bahkan mencelakain diri sendiri gitu, Kak. Dari semuanya itu intinya dari diri sendiri, kalau kalian bisa gunain kemajuan itu jos banget lah. Makin bagus, makin apa ya? Di Indonesia bukan jadi negara berkembang lagi tapi jadi negara maju gitu. Ya, jadi kesimpulannya teknologi itu sangat penting untuk perkembangan karena kita lebih praktis dalam pendidikan. Contohnya kayak sekarang ini baru corona, kita dari rumah aja bisa sekolah begitu. Terus pesan makanan bisa pakai aplikasi ya, tapi kalau kepepet aja jangan malas yuk beli makanan dari aplikasi. Aku lapar ya Mas. Oh, iya iya iya. Terus mau misal pacarnya baru sibuk nggak ada yang jemput, sekarang bisa pakai apa itu aplikasi tit, nah itu yang pakai jaket hijau pokoknya bisa dijemput mesra. Ya, jadi kesimpulannya teknologi itu sangat penting ya teman-teman, tapi kita harus pergunakan dengan bijak dari diri sendiri untuk diri sendiri dan orang lain. Bener gak Mas Bernat? Sangat benar banget ya. Nah, kalau kalian bijak, kalian baik, itu berguna buat diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian tidak bijak, itu bisa ngerugiin diri kalian dan juga orang lain itu. Kalau untung buat kita, rugi bisa buat orang lain. Kalau rugi untuk kalian sendiri sih bodo amat gitu. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai. Itu nggak baik. Oke. Ya cukup sampai di sini saja obrolan kita hari ini dan terima kasih yang sudah menonton. Ini konten tidak minta like dan subscribe loh. Subscribe. Nah, ya. Yo itulah. Di sini kami berdua minta maaf jika ada salah kata. Terus kalau kurang lebihnya juga minta maaf sih. Ini baru belajar nih buat konten dan tugas juga. Begitu Mas Berna, terima kasih atas waktunya. Satu pesan untuk teman-teman di rumah dalam menggunakan teknologi harus bagaimana? Ojo goblok mergo teknologi. Us. Ya, siap. Sekian dari saya dan Mas Berat. Terima kasih. Sampai jumpa. Tak kayak keplok-keplok sih. Nah.